Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada hari ini kami ingin menjelaskan sinyal sistem terkait konvolusi, khususnya pada sinyal diskrit. Pertama-tama, sinyal sendiri adalah informasi yang nilainya dapat berubah terhadap waktu. Kemudian ada juga sistem, di mana sesuatu yang bisa menerima sinyal tersebut sebagai input dan pada akhirnya bisa beroperasi dan menghasilkan suatu output. Dan dalam satuan waktu, sinyal dibagi menjadi dua bagian, yaitu sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Sinyal kontinu itu ada di titik waktu, sementara sinyal diskrit ada pada titik waktu tertentu. Untuk analisis sederhana, sistem yang dipelajari dalam sinyal sistem ini adalah linear dan time invariant atau LTI. Linear sendiri merupakan output mengikuti aturan superposisi, artinya kalau wujud sinyal inputnya diubah, maka outputnya juga mengikuti perubahan yang sama secara proporsional. Untuk time invariant sendiri itu dia perubahannya itu mengikuti input bila waktu inputnya itu digeser. Pada sinyal LTI, mencari output itu bisa disederhanakan dengan cara melibatkan impulse response. Impulse response sendiri adalah output dari sistem saat sistem hanya diberi input delta impulse. Dalam menghitung output dari sinyal utama tersebut, sinyal input perlu dikonvolusi dengan persamaan impuls respon. Sinyal utamanya dapat direpresentasikan sebagai penjumlahan sejumlah delta impuls yang digeser dan diberikan berat atau nilai yang sesuai, sehingga nilainya dapat dibentuk dari kumpulan-kumpulan delta impuls tersebut. Dan pada sinyal non-LTI, impuls respon tidak bisa digunakan. Delta N atau delta impuls adalah titik nilai 1 pada lokasi di mana N sama dengan 0. Dan dia akan bernilai 0 pada titik lainnya. Sementara pada sinyal kontinu, aturan yang sama memang berlaku juga, tapi menggunakan satuan second dan N ditulis sebagai T. Seperti yang bisa dilihat pada grafik tersebut. Contohnya pada grafik ini, agar delta N bernilai 1 di titik N sama dengan 2 dan bernilai 0 di titik lainnya, persamaannya disesuaikan menjadi delta N min 1. Shifting berbeda dengan shifting, yang artinya pergeseran sinyal. Shifting adalah sifat delta impulse yang mengambil nilai sinyal input pada titik waktu tertentu dan merepresentasikan sinyal input tersebut sebagai sekumpulan delta impulse pada titik waktu tersebut. Sementara itu, konvolusi adalah penjumlahan dari semua respons impuls yang muncul dari delta impulse di shifting, sehingga menghasilkan output total system. Sinyal di shifting dapat dituliskan dalam dua rumus, yaitu rumus untuk sinyal kontinu dan rumus untuk sinyal diskrit. Nah, sinyal kontinu Xt sebagai input ditemukan dengan mengintegralkan seluruh nilai X tau masing-masing dikalikan dengan delta impuls yang rumusnya delta T min tau. Untuk sinyal diskrit, rumus shifting mirip dengan menggunakan sigma total dari XK dan bukan integrasi. Bila ingin mencari nilai shifting pada waktu tertentu saja, bisa menggunakan rumus shifting property yaitu Xn delta n. Bila delta n min 2, maka pada Xn terletak n di n sama dengan 2, sehingga rumus shifting property menghasilkan nilai di titik n sama dengan 2. Dengan rumus adalah X2 delta n min 2. Bentuk impuls respons di satu titik adalah sebagai berikut. Bentuk impuls respon bila di dalam jangkauan waktu adalah Hn sama dengan delta n min k, di mana pengurangan dari delta n dengan delta n min k menimbulkan jangkauan waktu dari n sama dengan 0 sampai n sama dengan 0 plus k. Sebagai contoh, untuk mencapai jangkauan n sama dengan 0 sampai min 5, maka rumus impuls respons yang berlaku adalah Hn sama dengan delta n min delta n plus 5. Apabila impuls respons melibatkan sistem moving average endpoint, maka rumus adalah sebagai berikut, di mana nilai-nilai dari n delta impuls akan dijumlah lalu dibagi n. H adalah sebuah representasi yang digunakan untuk melambangkan kalau suatu sistem itu adalah LTI gitu. Konvolusi juga bisa digambarkan dengan simbol bintang antara sinyal input dan impulse response. Contoh soal. Nah, diberikan dua rumus, yaitu rumus impulse response dan rumus konvolusi. Nah, rumus konvolusi ini seperti di gambar ini dan rumus impulse response seperti di gambar ini. Tugas kita adalah mencari nilai output dengan metode konvolusi reflect and shift untuk sistem moving average 4-point dengan pengaturan input step function. Nah, untuk menjawab ini, langkah pertama kita yaitu memahami maksud soal ya. Saya akan langsung ke sistem moving average 4-point.
yaitu rata-rata dari 4 sampel terakhir. Nah, pada soal ini terdapat 4 input, dan untuk mengetahui nilai 4 input tersebut, kita perlu melibatkan peraturan unit step function. Persamaan pada rumus delta impulse berbentuk UN dikurangin UN min 4. Sehingga yang pertama, ketika N lebih kecil dari 0, UN bernilai 0 dan UN min 4 bernilai 0 juga. Dikarenakan step function bekerja ketika N lebih besar dari 0 dan ketika K lebih besar sama dengan 4. Ketika N sama dengan 0, UN bernilai 1 dan UN min 4 bernilai 0. Sehingga 1 dikurangi 0 hasilnya sama dengan 1. Ketika N berada di antara 0 dan 4, UN juga bernilai 1 dan UN min 4 bernilai 0. Sehingga sama juga 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Dan ketika N lebih besar dari 4, UN sama dengan 1 dan UN min 4 sama dengan 1. Sehingga 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Dengan begitu, 4 nilai N yang terlibat dalam sistem moving average 4 point adalah N sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Nilai mereka semua pada sumbu Y adalah seperempat seperti di rumus moving average endpoint. Metode konvolusi reflect and shift adalah metode mencari output dengan memvisualisasikan impulse response H, N, min K. Dalam metode reflect and shift, pertama kita harus menulis impulse response HK dan refleksikan K menjadi min K. Kemudian kita perlu menggeser itu K sejauh nilai N, hingga rumus menjadi HN min K. Lalu kita perlu menggalikan XK pada setiap K. Dan jumlahkan semua XK untuk mendapatkan YN. Sementara itu sinyal input XN masih dalam bentuk mentahnya yang belum diberikan batasan N ataupun batasan tinggi maksimum oleh impulse response, yaitu sebagai gambar berikut. Setelah melalui konvolusi, tinggi XN akan dibatasi menjadi maksimal seperempat. Langkah selanjutnya yaitu shift, untuk menambahkan N pada rumus impulse response dari H min K menjadi H N min K. Grafik ini menunjukkan bentuk konvolusi dari sinyal input dengan sinyal impulse response. Jadi sinyal input ini dibatasi atau diturunkan kekuatannya dari 1 menjadi seperempat. Dan durasinya dibatasi untuk hanya mencapai N sama dengan 0 sampai N sama dengan 3. Nah, variabel terbatas dalam bentuk WNK. Dan ini menggunakan W dan bukan Y, dikarenakan W adalah sebuah representasi dari sinyal yang melalui refleksi dan pergeseran atau shift. Terakhir yaitu untuk melakukan perkalian dan penjumlahan. Nah, untuk rumus umum dari sebuah konvolusi seperti yang kita tahu yaitu YN sigma XK dikali H N min K. Akibatnya kita bisa memasukkan angka seperempat dan dikalikan dengan jumlah 4 sampel terakhir yaitu XK. Kita bisa hitung nilainya, nilai per N-nya. Untuk N lebih kecil dari 0, maka hasilnya itu selalu 0. Untuk N di antara 0 sampai 3 maksud saya, 0, 1, 2, dan 3, rumusnya adalah dalam kurung N tambah 1 dibagi 4. Dan untuk N lebih besar dari 4, maka outputnya adalah 1. Korelasi adalah mengukur kemiripan antara dua sinyal ketika salah satu dari kedua sinyal digeser. Bila mirip, nilai korelasinya tinggi. Korelasi bisa divisualisasikan sebagai sinyal impulse bergerak menembus sinyal input tanpa dicerminkan atau dibalik. Sementara pada konvolusi divisualisasikan sebagai sinyal impulse dicerminkan yang menembus sinyal input. Kemudian kita akan melihat contoh soal. Diberikan sinyal input yang ditanyakan adalah output sistem YT sama dengan XT kali HT. Langkah pertama yaitu menuliskan rumus konvolusi. Langkah kedua adalah menentukan bentuk impulse response dan input. Langkah ketiga mencerminkan dan melakukan shift pada impulse response. HT dicerminkan menjadi H minus tau, lalu di shift menjadi H T minus tau. Langkah keempat mencari setiap interval overlap input aktif dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 3. Impuls dari minus 1 sampai 2 dapat dari rumus dari soal HT sama dengan UT plus 1 kurang 2 UT minus 2. Overlap terjadi saat X tau sama dengan 1 dan 3 didatangi H T minus tau support sama dengan T minus 2 T plus 1. Lalu langkah terakhir adalah menuliskan rumus sama tersebut dalam fungsi piecewise. Selanjutnya adalah bentuk grafiknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.